Pembukaan cakra mahkota, cakra dahi, dan cakra ajna memang berperan besar dalam peningkatan kesadaran spiritual. Jika dikaitkan dengan lataif sufi, pusat-pusat ini bisa disandingkan dengan lataif khafi dan lataif akhfa, atau latifah khafi dan latifah akhfa. Assalamualaikum pemirsa. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu saudaraku, Mas Nans 9999777. Beliau bertanya di kolom komentar salah satu video saya, "Maaf nanya, bedanya cakra dengan latifah-latifah apa ya Pak?" Di kolom komentar saya sudah jawab, menurut saya itu sama, hanya beda istilah. Tetapi melalui video ini saya akan memberikan penjelasan yang lebih panjang, lebih detail. Persamaan dan perbedaan antara latifah atau lataif dengan cakra. Simak videonya hingga selesai, semoga bermanfaat, paling tidak manfaat menambah wawasan. Saya mengatakan kalau cakra dan latifah atau lataif itu pada dasarnya sama. Itu didasari oleh pemikiran saya ya. Maaf, ini boleh beda dengan pemikiran orang lain, para pakar yang lainnya. Saya bukan pakar cakra atau pakar latifah atau lataif, tetapi saya suka memerhatikan, saya pemerhati. Termasuk itu bagian dari suluk saya, perjalanan saya sejak muda dulu. Kebetulan pertengahan bulan Ramadan kemarin, malam tanggal 16 sampai menjelang Idul Fitri kemarin, selama lebih kurang 13 hari, saya mengkaji, mempelajari untuk memahami antara cakra dan lataif atau latifah ini. Dari hasil saya mengkaji selama 13 hari itu, terbangun dalam pemikiran saya bahwa cakra dan lataif adalah sama-sama perangkat dari ilahi, dari Tuhan, untuk membantu manusia menjalankan tugas sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Ini sangat masuk akal. Tuhan memberi tugas kepada manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, tentu diberi perangkat-perangkat dalam diri manusia itu. Dalam banyak tradisi, baik tradisi timur maupun Islam, manusia dianggap memiliki potensi yang luar biasa dalam dirinya ini, yang perlu diaktifkan agar bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Nah, potensi-potensi dalam diri manusia ini ada yang menyebut cakra, ada yang menyebut lataif. Cakra dalam tradisi Hindu, Buddha dipandang sebagai pusat energi yang harus diseimbangkan agar manusia mencapai pencerahan dan harmoni. Kemudian lataif atau latifah dalam tradisi Sufisme dipandang sebagai pusat kesadaran batin yang harus dibuka agar manusia mencapai kesempurnaan spiritual dan mengenal Tuhan. Jika kedua konsep ini dipahami sebagai satu sistem yang sama, maka metode-metode dari masing-masing tradisi bisa saling melengkapi. Misalnya, latihan pernafasan, zikir, meditasi bisa dipadukan untuk mempercepat pembukaan dan penyelarasan pusat-pusat energi ini. Pendekatan ini juga bisa menjadi cara baru dalam memahami peran manusia sebagai khalifah, pemimpin. Manusia yang telah membuka kesadaran spiritualnya, baik melalui cakra maupun lataif, tentu akan lebih mampu menjalankan amanahnya di bumi dengan bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang. Dulu saya belajar juga Sufisme, mengenal lataif-lataif ini dari para guru ya. Tapi para guru itu tidak memberikan buku, hanya ucapan, bimbingan, nasihat, cara-cara yang saya ingat. Dan waktu itu saya juga tidak mencatat. Jadi ini saya sampaikan apa adanya, sebatas kemampuan saya mengingat. Dalam tradisi Sufisme Islam ada konsep lataif as-sita. Ini merujuk pada 6 pusat kesadaran atau organ halus yang diyakini ada di dalam diri manusia, diri kita ini. Pusat-pusat ini dianggap sebagai aspek batiniah yang melalui praktik spiritual dapat diaktifkan untuk mencapai pencerahan dan kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 pusat tersebut adalah 1, qalb atau hati, ya, terletak di sisi kiri dada, 2 jari di bawah puting, ya. Ini latifah qalb. Ini adalah pusat perasaan dan intuisi spiritual. Nomor 2, ruh atau roh, terletak di sisi kanan dada, ya. Ini sejajar, ini kanan, ini kiri, ya. Ini hati atau qalb, ini ruh atau roh, dada sebelah kanan, sejajar dengan qalb.
Ini adalah pusat kehidupan dan energi spiritual. Kalau saya secara umum menyampaikan kepada kerabat saya, Majelis Al-Karomin, ini jantung ya. Nanti ada tugas sendiri. Dada sebelah kiri, kolb, ada tugas sendiri, dan jantung ada tugas sendiri. Kita lanjut dulu ini. Nomor 3, latifah sir atau rahasia, ya, latifah rahasia. Itu terletak di sisi kiri atas dada, ya, di sini, ya, di atas kolb. Ini adalah pusat kesadaran tersembunyi dan pengetahuan batin. Yang nomor 4, lataif khafi. Khafi itu maknanya tersembunyi ya. Latifah khafi atau lataif khafi itu terletak di sisi kanan atas dada, di atas jantung tadi ya, di sini. Ini adalah pusat intuisi mendalam dan inspirasi ilahiyah. Nomor 5, lataif akhfa. Akhfa itu maknanya paling tersembunyi. Itu terletak di tengah dada. Tengah dada, dada kiri, dada kanan, di tengah sini. Antara latifah qalb dan latifah ruh. Ini adalah pusat kesadaran tertinggi dan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, latifah terakhir, nomor 6, yaitu latifah nafs atau lataif nafs. Ya, nafs itu maknanya diri atau jiwa. Meskipun lataif nafs atau latifah nafs ini tidak selalu dimasukkan ke dalam golongan lataif as-sita atau lataif yang 6 tadi, tapi beberapa tradisi sufi menganggapnya sebagai pusat yang perlu dimurnikan untuk mencapai pencerahan spiritual. Lataif nafs itu letaknya di mana? Menyebar ke seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu yang saya terima dari guru saya, guru pembimbing saya dulu. Nah, setiap pusat-pusat lataif ini atau pusat-pusat latifah ini itu diasosiasikan dengan warna tertentu dan tahap perkembangan spiritual tertentu. Misalnya kolb, latifah kolb ya, di sini tadi dada sebelah kiri sering dikaitkan dengan warna kuning dan tahap pembersihan hati. Kemudian latifah ruh itu dikaitkan dengan warna merah dan tahap penguatan ruh. Nah, kita sangat perlu, menurut saya ya, kita sangat perlu mengenal perbandingan antara lataif dalam sufisme dan cakra dalam tradisi Hindu-Buddha. Meskipun keduanya merujuk pada pusat-pusat energi atau kesadaran dalam tubuh manusia, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Ini butuh kita pahami. Pertama, perbedaan asal-usul dan konteks budaya. Cakra itu berasal dari tradisi Hindu dan juga diadopsi dalam praktik Buddhisme, terutama dalam Tantra. Cakra dianggap sebagai pusat energi dalam tubuh halus yang berperan dalam kesehatan fisik dan spiritual. Sebaliknya lataif atau latifah berasal dari tradisi Sufi Islam, lebih berfokus pada aspek spiritual dan moral dari perkembangan individu. Ini perbedaan mendasar pertama. Yang kedua, perbedaan jumlah dan lokasi. Tradisi Hindu biasanya mengidentifikasi 7 cakra utama yang membentang dari dasar tulang belakang hingga puncak kepala. Tradisi Hindu itu mengidentifikasi ada 7 cakra major atau cakra utama dalam tubuh manusia ini.